Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hari ini kita membaca tafsir Ibnu Katsir ayat 32 ditambah 33. Ditambah saat ini kan Kementerian Agama itu sedang banyak memprogramkan kebinekaragaman ya. Maka dibuatlah sama Kementerian Agama itu namanya tafsir kebinekaan. Nah, sebagian keterangan di sini akan membahas di situ juga. Kita baca bersama-sama. Kita buka dulu ayat 32. Al-Kahfi ayat 32. Ayo kita baca bareng-bareng dulu. Waqlib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Waqlib dan berikanlah lalu kepada mereka masalah sebuah perumpamaan rajulaini, dua pemuda laki-laki. Ja'alna kami jadikan li ahadihima salah satu di antara mereka itu, untuk salah satu di antara mereka jannataini, dua buah kebun. Jannataini itu dua kebun, bisa diartikan surga ya. Kenapa kok surga diibaratkan kebun? Ini dengarkan, jangan kamu sendiri, jangan ngomong sendiri, dengarkan. Jannataini itu diibaratkan kebun, itu artinya kebun. Surga bagi orang Arab ya kebun itu, karena Al-Quran itu turunnya di Arab, maka kita pakai kata jannah itu kebun. Min a'nabin, min apa min? Dari a'nabin, anggur. Wa hafafnahuma dan kami kelilingi keduanya binahlin dengan pohon kurma. Faja'alna dan kami jadikan bainahuma di antara keduanya zar'a, tanaman atau ladang. Ini kalau dari terjemahan Kementerian Agama tahun 90, di terjemahannya seperti ini: berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi salah seorang dari keduanya tadi yang kafir itu dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi ini Al-Quran memberi contoh kepada kita, kalau nanam anggur dikelilingi sama kurma, dikelilingi sama kurma. Akhirnya kurmanya jadi subur. Kemudian kita lanjutkan ayat 33, dibuka semuanya. 1, 2, 3, ayo. Ayo dibuka. Ayat 33. Ketemu? Sudah? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Kilta kedua itu, al-jannataini kedua kebun atas, mendatangkan ukulaha buahnya, walam dan tidak tadlimu menzalimi minhum darinya syai'a sedikit pun. Wafajjarna dan kami pancarkan hilalahuma sela-sela keduanya nahara sungai. Di sini ada simbol lawaqaf itu lain, ada simbol lam alif, berarti harus diteruskan ke ayat berikutnya. Verifikasi 2 tambah 33 sampai 34 jadinya.
dibuka ayat 34. Saya juga buka, kalian juga buka. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa kana, dan dia itu maksudnya salah satu di antara orang itu, lahu baginya atau dia punya samar buah-buahan. Faqala, maka dia berkata li sahibihi kepada kawannya, wa huwa dia yuhamiruhu, bercakap-cakap. Jadi kalau ada kata al-hiwar berarti itu percakapan. Kalau kalim, katakanlah kalam. Kalam itu perkataan. Hiwar percakapan, ya mirip ya. Aku aksaru lebih banyak tingkah daripada kamu, maksudnya lebih sugih malan hartanya, aku a'azzu, dan aku lebih kuat nafaro, pengikutnya berarti followernya lebih banyak. Kalau zaman dulu follower itu bukan follower TikTok atau follower Instagram, bukan, tapi anak buah. Jadi diartikan sebagai anak buah, berarti dia punya pembantu yang banyak. Jangan diartikan follower, karena dulu belum ada Instagram, belum ada Facebook, tidak ada ya. Nah, karena yang banyak followernya ya artis-artis seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi ayat ini bercerita tentang dua orang. Salah satu di antara orang itu adalah orang yang punya kebun yang sangat luas, ada kebun anggur, ada kebun apa? Kurma. Nah, pohon-pohon dan tanaman itu menghasilkan buah yang sangat baik. Kilal jannah tadi atas ukulaha, kedua kebun itu menghasilkan buah. Walam tadlim min syai'a, dan kebun itu nggak kurang belas buahnya, artinya kebunnya banyak sekali. Wa fajjarna lahu manahara, sungainya mengalir bercabang-cabang di kedua kebun itu. Jadi ini bab surga ya. Siapa yang pengen masuk surga? Pengen semuanya? Sekarang? Waduh, saiki gak sekolah sampai ada. Masalahnya masuk surga itu ada pintunya. Pintunya apa pintu surga? Harus mati dulu. Mau? Tapi harus punya kuncinya. Kuncinya surga apa? Kunci surga al-miftahul jannah la ilaha illallah. Malah ada pikiran itu cek iling ya. Ada beberapa orang itu sampai dibuat pikiran miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, itu contohnya. Cek iling sampai ada kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Lalu ada beberapa ulama yang saya masuk surga sampai ngocok la ilaha illallah saya wakeh, misalkan 100.000. Jangan 100.000, satu kali aja sudah cukup. Yang penting sampai nggak sampai sirik. Sampai tahu apa bedanya orang NU sama Muhammadiyah? Bedanya apa? Apa bedanya? Orang NU pendirinya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Orang Muhammadiyah pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua orang ulama ini gurunya satu. Bukan satu, maksudnya punya satu guru yang sama. Namanya Kiai Haji Soleh Darat. Siapa yang sudah pernah berziarah ke sana? Siapa yang sudah ziarah ke sana? Kiai Soleh Darat. Angkat tangan.
kiri pernah foto nih. Mau mana? Lali, mungkin pernah ke sana tapi lupa ya, harus pernah ke sana. Makanya harus ngerti sejarahnya. Salah satu murid istimewa dari Kiai Soleh Darat itu adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini tahu? R.A. Kartini itu terkenal dengan hadis ulam terbitlah terang. Itu adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak wanita. Muridnya Kiai Soleh Darat ini sangat luar biasa, menjadi tokoh-tokoh nasional. Kenapa kok Kiai Soleh Darat pesantrennya tidak semaju pesantren lain? Ada yang tahu? Jadi Kiai Soleh Darat ini meninggal pada waktu anak-anaknya masih kecil, sehingga belum ada regenerasi. Yang kedua, waktu itu masih zaman penjajahan. Artinya pondok dia itu diteruskan oleh mantunya, karena ada penjajah dipindahkan ke daerah lain agar lebih aman. Maka santri di situ sampai tidak ada sama sekali. Nah, itu pentingnya regenerasi ya. Sajanya kalau nggak ada penjajahan masih ada pesantrennya sampai sekarang. Tapi karena untuk keamanan dipindahkan seperti itu. Namun Allah punya cara agar hamba Allah yang bersama Kiai Soleh Darat itu dijadikan terkenal dengan cara semua muridnya dijadikan pahlawan nasional. Salah tiganya. Yang pertama Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ada R.A. Kartini. Di saat ini saya juga pengen BNI kalian pada waktu yang di masa yang akan datang BNI bisa jadi pahlawan nasional. Karena ini. Amin Allahumma amin. Perbedaan Muhammadiyah sama NU ini sudah diramalkan dalam Al-Quran. Itu ada di surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqas samawati wal ardi wa ikhtilafil alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang mengetahui. Artinya, harus ngerti. Semua itu akan berbeda-beda. Nah, di ayat lain, wa minal ladzina dawami wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yasallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Yang demikian pula itu di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan ternak ada macam-macam warnanya dan jenisnya. Nah, di antara hamba Allah itu, di antara itu ada hamba Allah min ibadil ulama, yang takut kepadanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi para ulama itu kayak gitu. Sudah diramalkan, sudah akan ada bermacam-macam warna. Ada juga di An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ulangi. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu Allah itu khalaqa menciptakan semua jenis hewan dari air. Ini menarik ini. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Makanya semua hewan yang disembelih pasti keluar apa? Keluar darah.
termasuk orang manusia juga dari air juga. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan kedua kaki. Artinya ada yang melata, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang 2 kaki. Itu karakter peliharaan ya. Dulu manusia itu cuma satu. Siapa namanya? Nabi Adam. Kau tahu satu dari mana? Ada di Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Fab'atsallahu nabiyyina wa basyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi dulu manusia itu cuma satu. Nah itu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam karena sesuatu hal lahirnya turun ke bumi. Kalian marah gak sama Nabi Adam? Kalau karena Nabi Adam itu enggak melakukan kesalahan, saja kita sudah di surga sekarang. Ya nggak sih? Apa kan di surga? Karena makan buah yang dilarang. Turunkan sama Allah ke bumi. Apa hikmahnya Nabi Adam melakukan kesalahan itu? Ya kita harus tahu. Nah, sempat Nabi Musa ini ketemu sama Nabi Adam. Dan ini gara-gara sampean bikinnya masuk melebu bunyo, akhirnya orang yang masuk neraka, orang yang masuk surga. Ini gara-gara sampean ini loh. Makanya sing bener lah murang-murang ya. Wah ngobrol Nabi Adam nyangka sah ngomongkan Nabi Musa kan teman ya. Catatan Allah itu sama kejadiannya itu dulu mana? Ditulis dulu di Lauhul Mahfuz terus kejadian atau sing bener piye? Ditulis dulu baru kejadian. Bisa jadi kok karena pengeran. Dan Nabi Adam ngomong, ya wes bener mono. Lek sampai saya itu gak jadi masuk ke dunia di surga toh, maka semua nabi itu gak penting karena semuanya sudah di surga. Karena semuanya sudah di surga, maka Nabi Adam turun ke muka bumi agar ono perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan orang berbuat baik satu sama lain. Orang yang paling baik adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa di mata Allah. Maka karena Nabi Adam sudah turun, maka ada kesempatan untuk kita berbuat baik selama kita masih bisa. Kayaknya paham, Nabi Musa paham kalau itu memang kehendaknya Allah. Semua golongan itu Tuhannya satu dan akan diadili oleh Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi Allah tuh masih tahu Islam itu agama satu, maka saya coba saya aja, itu kata Allah. Di ayat lain, wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Itu di Al-Anbiya ayat 93. Tapi mereka terpecah belah dalam urusan agama. Masing-masing akan kembali kepada kami. Jadi sampean mau Islam dan kafir, golongan ini, golongan itu akan kembali semuanya kepada Allah. Kewajiban kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Gak ono jaminan sampai KKB ini akan masuk surga atau neraka, gak ono jaminan. Kalau rezeki sudah dijamin. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun.
Yang pasti orang-orang kafir itu mereka kafir karena apa? Karena apa, Ben? Karena apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Pendapat sampai gimana, Kak? Orang kafir karena apa? Karena nggak mendapat rahmat dari Allah. Siapa yang menurunkan rahmat? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai lewat jadi orang Islam harus bersyukur karena tidak semua orang mendapatkan rahmat ini. Kurang lebih sama seperti drama. Pernah lihat film nggak? Pernah ya? Di film itu ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku jahat. Siapa yang menentukan? Film-film. Diperhatikan. Sutradaranya ya. Sutradaranya yang menentukan. Kalau sutradaranya sudah menentukan seperti itu, maka akan jadi sesuai dengan skenario sutradara. Nah, kalau Allah membuat film, ya wes film kayak di dunia nyata ini. Cuman ada cumannya. Orang yang hidup itu seperti mimpi. Orang yang mati itulah kehidupan sebenarnya. Tahu maksudnya apa? Paham nggak maksudnya? Saya nanya kepada kalian semua, masih ingat nggak pas bayi? Kota, sing SMP masih eling nggak? Dulu pas masih SD. Apa bedanya dengan orang yang baru mimpi, tidur baru bangun? Sama nggak? Orang baru mimpi sekolah di SD. Kemudian orang yang benar-benar sudah di SMP, sudah melewati masa SD. Wih, kayak mimpi, sangat cepat. Sangat apa? Sangat cepat. Gak akan kerasa sampai kayak jadi Ustadz ini. 10 tahun lagi Ustadz akan mati, atau 20 tahun lagi yang menggantikan Anda semua. Tiba-tiba Anda sudah punya pesantren sendiri, Anda sudah ngomong kayak Ustadz ginian. Terus, ya mengakui kayak mimpi beneran. Ustadz dulu pernah sekolah di SD kayak kalian, sekolah di SMP kayak kalian, pernah kayak mimpi. Oh iya, dulu aku pernah kayak gini, dulu saya pernah gini. Kayak mimpi. Lalu bagaimana dengan siksa api neraka? Apakah itu benar? Ada yang bilang siksa neraka itu benar apa enggak sih? Bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikan siksa neraka itu benar apa enggak? Ada apa enggak? Sampai harus mati dulu untuk membuktikan itu. Enggak oleh. Gak bisa membuktikannya, karena pada waktu sampai sudah mati, sampai gak bisa hidup lagi untuk membuktikan itu. Ini penting, ini harus tahu. Saya tanya lagi kepada kalian semua, pernah mimpi buruk? Itu kayak beneran nggak? Kayak beneran kan? Itu tidur, Anda masih bisa bangun. Bayangkan sampai tidur nggak bisa bangun, mimpi buruk terus, mungkin nggak? Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Itulah siksa neraka. Kalau teman pengen tahu logika dibalik seperti itu, oh iya ternyata kayak ada yang logika turun-turun toh, tapi di dalam sana dia disiksa dan kita nggak tahu. Buktinya apa? Mimpi aja kayak gitu. Saya bisa dikejar-kejar ini, kejar itu, dihimpit ini, dihimpit itu. Orang sekitar melihat kita sedang tidur. Untungnya bisa bangun. Untungnya bisa bangun. Maka kalau sampai bisa bangun, langsung bersyukur. Bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana.
ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya itu benar-benar syukur betulan. Orang sing mimpi buruk akhirnya bangun itu sangat bersyukur sekali loh. Kayak orang baru selesai BAB gitu ya, langsung belum kok tenang. Benar nggak Allah menciptakan segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia? Benar nggak? Apa gunanya Allah menciptakan perselisihan? Apa gunanya perselisihan? Tukaran tuh. Gunanya apa? Ono tukaran, gunanya apa sih? Biar seru. Oh ya, biar seru kayak di film-film orang ya. Ya, cek seru. Nah, film-film gila ono wong apik tau gak jadi film. Jadi ini cara magang wae. Nah, film mesti ono apik ono elek. Kenapa harus ada perbedaan, ada perselisihan? Itu ada manfaatnya selain cek seru mau. Kalau sampai baca surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ono api, ono elek, ono lanang, ono ayu, ono ayu, ono ganteng, apa ono elek ya. Iya. Baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi maupun dari diri mereka sendiri. Gunanya apa? Agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, kenapa harus berselisih? Agar umat Islam itu bisa berkembang. Maksudnya piye? Dulu pada zaman Nabi itu Islam itu di Mekah saja, di Madinah juga. Kemudian sahabat ini ada yang berbeda pendapat. Akhirnya karena berbeda pendapat migrasi ke daerah lain. Akhirnya buat pondok di situ. Terus migrasi ke daerah lain sampailah ke orang Indonesia. Itu barokahnya orang tukaran. Sama-sama Islamnya, sama-sama tukarannya, tapi niatnya baik. Akhirnya Islam itu malah tambah luas. Manfaat lain apa kalau pengen orang tukaran, manfaatnya apa? Sampai ada tukaran kalau koncone ono manfaatnya orang. Contoh, si A musuhan karo si B. Terus si A dapat nilai 90. Kira-kira si B ini belajarnya rajin nggak? Nggak tahu. Dengarkan. Ini penting. A dan B ini pondok musuhan. Si A ulangan dapat 90. Si B dapat 80. Kira-kira si B ini akan membayar tambah rajin nggak? Wah, aku dulu lebih apik dari A. Akhirnya tambah rajin belajar ya. Nah, itu tadi contoh. Jadi permusuhan atau perselisihan atau persaingan itu bisa meningkatkan orang belajar. Kemudian ada perkembangan hukum Islam, juga ada yang mazhabnya 4. Mazhab itu ada 4, ada beda, ada imam apa saja? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Itu yang berselisih, tapi yang rukun. Nah, bedanya di situ, tapi yang rukun. Cuma tetap ada potensi bertengkar. Tetap ada potensi bertengkar. Ini dapat bocoran dari malaikat ini. Suatu ketika malaikat dapat bocoran, kalau orang matinya manusia itu banyak yang gara-gara bertengkar, kemudian saling bunuh. Kira-kira yang tahu bocoran ini malaikat siapa? Malaikat? Coba sing banter malaikat apa? Israel ya, pencabut nyawa. Dia dapat bocoran kalau nanti itu banyak yang tukar, banyak yang bertengkar.
Buktinya apa? Ada di Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala rabbuka, dan apabila dikatakan kepada malaikat, ini sesungguhnya ja'ilun, saya akan menjadikan fil ardi, di bumi itu khalifah, pemimpin. Qalu, Allah berkata, qalu atajalu fiha, malaikat itu ngomong, atajalu fiha, apakah kamu akan menjadikan ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang-orang yang saling membunuh. Terus Allah bilang, ini a'lamu ma la ta'lamun, Allah yang lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh para malaikat ini. Jadi Allah pengennya kita bagaimana? Allah pengen kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada banyak sekali. Salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap umat mempunyai kiblat dan dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Aynama kanu, dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tiap nabi itu punya sesuatu yang beda ya. Apa bedanya taubatnya Nabi Musa dengan taubatnya Nabi Muhammad? Nah, syirik di masa Nabi Musa itu malah harus bunuh diri. Zaman Nabi Muhammad cukup istighfar, malah kalau bilang la ilaha illallah langsung diampuni semua dosanya orang musyrik. Terus mengambil harta rampasan perang pada zaman Nabi Ibrahim itu tidak boleh. Pada zaman Nabi Muhammad itu boleh. Kenapa? Kira-kira bagus mana ilmunya Nabi Ibrahim dengan ilmunya Nabi Muhammad? Bagus Nabi Muhammad. Saat ini kalau harta rampasan perang, misalkan ada orang perang, apakah boleh itu dirampas? Boleh. Berarti dikasihkan lagi ke musuhnya. Contoh ini, contoh sederhana, sampai ada perampok bawa pisau ya, perampok bawa pisau mau menyembelih sampean, kalau barang sampai nggak diambil, nggak dikasihkan ke orang tadi. Terus silat-silat akhirnya senjatanya sampean ambil, pegang. Ini sampean kasihkan ke perampok tadi, apa sampean pegang, apa sampean sita? Harus disita. Kenapa? Nggak dikasihkan, malah bunuh awalnya cewek. Nah, itu namanya revisi hukum ya. Maka di zaman Nabi itu ngambil harta rampasan perang itu harus dilaksanakan untuk menjaga diri sendiri. Misalnya sampean TNI terus Ansor punya simbol NKRI harga mati. Suatu ketika ada perampok, sampai bisa ngambil senjatanya, ya sampai pegang, jangan dikasihkan kepada perampoknya tadi. Contoh lain misalnya, sampean itu dikasih pejabat atau dikasih orang Kristen ngasih uang sampean 1 juta, orang Kristen ngasih uang sampean 1 juta, diambil apa enggak? Kenapa kok diambil? Ya Pak? Karena gak jelas. Karena dikasih bagus, pinter. Karena dikasih, lah mau dikasih kemana ya? Dan sampai harus paham kenapa alasannya harus diterima.
Kapan diterima, kadang tidak. Kalau sampai ambil, itu sampai bisa pakai untuk kesolehan, misalkan buat bangun masjid. Kalau dikembalikan, jadinya buat bangun gereja atau buat yang lain. Maka ya diambil aja. Kalimat selamat Natal hukumnya apa? Boleh apa gak boleh? Gak boleh, kenapa? Nah, ini harus tahu, kalian harus tahu. Harus tahu kenapa boleh, kenapa enggak. Kan kita Islam, nah ya boleh. Kan kita Islam, Ustaz. Lu enggak boleh, Ustaz. Jadi pernah ya, ini ada cerita ya. Dulu Siti Aisyah ini, tahu Siti Aisyah? Istrinya Nabi. Ngobrol, ada orang Yahudi mengucapkan gini, Assalamualaikum. Tahu artinya? Assalamualaikum. Lamnya nggak ada, bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Orang Yahudi bilang kepada Siti Aisyah, radhiyallahu anha, bilang seperti itu, dibalas sama Siti Aisyah. Ya wis podo. Assalamualaikum artinya semoga kecelakaan atasmu. Lamnya dihilangin. Artinya beda jauh. Kemudian ditegur sama Nabi, Aisyah ojo ngono. Innallaha bu'itha liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu enggak oleh. Oke, paham? Berarti terus kisah lain. Dari kisah ini sampai harus bisa menyimpulkan kira-kira hukumnya menjawab salam itu boleh apa enggak? Suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke suatu daerah, dilempari batu sampai berdarah, gak karu-karuan. Apa kata Nabi? Nabi justru mengucapkan seperti ini, ya Allah, mereka nggak tahu, semoga anak-anak mereka jadi masuk Islam. Ini di daerah Taif. Ya minimal anak-anak mereka jadi masuk Islam nggak apa-apa lah, karena mereka nggak tahu. Artinya dilempari batu aja Nabi Muhammad tetap mendoakan kebaikan kepada orang kafir tadi. Ini kalau Assalamualaikum ada orang, maka jawabnya juga harus seperti itu juga. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau orang bilang selamat Natal, jawab terusan. Kalau kita bilang gak malah nyinggung orang tadi. Nah, ini topik ini sangat riskan ya. Maka kita harus melihat apa pendapat Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu bilangnya bagaimana? Oke, sebelum ke situ, MUI itu, Majelis Ulama Indonesia itu, ini ya gini, kalau sampean bergaul dengan orang-orang non-muslim, koncoan akrab, selamat Natal, terus balas jawab selamat Natal, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampean tidak, artinya apa? Sampean tidak berhubungan dengan orang non-muslim, itu nggak usah. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ibadah. Lega dekat dengan itu ya nggak usah. Ini saya bacakan ya. Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini secara tegas memfatwakan keharaman mengikuti perayaan Natal. Yang haram apa? Mengikuti perayaannya. Namun tidak menyinggung secara tegas mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. MUI hanya menganjurkan untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan
yang berkenaan dengan Natal. Ini fatwanya yang pertama ya. Yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal tidak dapat dipisahkan dari soal-soal banyak hal ya. Kemudian mengikuti upacara Natal hukumnya haram. Nah, kemudian agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, maka jangan mengikut kegiatan Natal. Kita kan nggak macam-macam, trompet-trompet macam-macam itu jangan. Kalau niatnya selamat Natal tadi. Jadi kalau kita ada orang bilang selamat Natal, sajane ya apa? Kita tetap bilang selamat Natal, dalam hati kita mendoakan semoga orang ini besoknya jadi Islam atau anak-anaknya jadi Islam. Paham ke? Kemudian ayat ke 35, wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa